Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau ngobrol ringan ya, ngobrol ringan-ringan aja, nggak panjang-panjang tentang sekitar ya kemarin kalau tidak salah ya ada berita Ralf Rangnick ini mengatakan if Manchester United haven't won the title in the last 10 years, there must be some good reasons for that. Kalau gue artikan, kalau Manchester United belum memenangkan gelar dalam 10 tahun terakhir, pasti ada satu alasan, pasti ada beberapa alasan yang bagus untuk itu. Nah, everybody inside the club, including myself, will be happy if we finish fourth at the end of the season. Ditambahkan oleh Ralf Rangnick mengatakan, semua di dalam klub, termasuk saya, pasti akan sangat senang kalau kita bisa finish mengakhiri musim ini di peringkat keempat, kurang lebih demikian ya. Dan menurut gue seperti judul video ini ya, Rangnick ini sebenarnya nyindir siapa? Karena menurut gue sih kalimat ini kalimat sindiran dalam tanda kutip. Artinya begini, Manchester United belum memenangkan gelar apapun di 10 tahun terakhir. Ini pasti ada alasan-alasan bagus untuk itu. Dan saya bersama dengan orang-orang lain di klub akan sangat senang kalau kita bisa finish di urutan keempat. Ya kalau gue lihat sih dari kalimat terakhir itu seperti memang mengatakan sesuatu yang realistis ya. Artinya memang kita kalau nggak finish peringkat keempat ya, dan memang kita seperti agak sulit untuk finish di peringkat yang lebih atas ya. Peringkat 21, jangankan 21, peringkat 3 saja tuh jaraknya kan cukup lumayan nih sekarang dengan Chelsea. Pun juga persaingan di peringkat keempat cukup ketat ya, timnya banyak banget, ada Tottenham, ada Arsenal ya kan, ada West Ham, Manchester United, bahkan Wolves juga masih mengintip peluang untuk bisa ke atas ya. Nah, artinya ketat lah persaingan untuk memperebutkan peringkat keempat. Nah, yang pingin atau yang menarik bagi gue adalah itu tadi kalimat pertama ya, kalau belum memenangkan 10 tahun sesuatu yang pasti ada alasan yang bagus untuk itu. Nah, ini sebenarnya siapa yang disindir? Apakah pelatih sebelumnya? Kalau pelatih sebelumnya kan tidak sampai 10 tahun ya di Manchester United. Ada apa ini? Siapa yang 10 tahun terakhir ini ada di Manchester United? Kan itu pertanyaannya. Nah, ini sekali lagi ringan amatiran ala gue ya, ngobrol-ngobrol ringan aja. Nah, dari hal tersebut kalau ngambil acuan 10 tahun terakhir, ada siapa yang pasti ada 10 tahun terakhir yang erat kaitannya dengan prestasi klub ini? Kalau menurut gue ada dua. Ada pemilik Glazer ya, Glazer family. Lalu yang kedua CEO klub, siapa lagi kalau bukan Ed Woodward. Karena praktis sekarang sudah tidak di klub ya kan, Ed Woodward, Richard Arnold yang mengambil alih. Kalau ngomong soal masalah pihak dari penghubungan antara manajemen dan juga manajer, let's say John Murtough 10 tahun yang lalu belum ada ya, dan pun juga dia tidak selama 10 tahun terakhirnya di Manchester United. Jadi menurut gue sih ya dua hal ini yang dibidik, bisa jadi salah satu ataupun dua-duanya ya. Nah, kalau seandainya Rangnick ini membidik sang pemilik, menurut gue ini cukup berani, langkah berani loh dia, karena yang ditembak langsung sang pemilik. Dan menurut gue ya itu ya, langkah berani plus agak nekat ya, karena bagaimanapun juga sang pemilik itu kan bosnya dia gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, apakah yang dimaksud sama Ralf Rangnick ini adalah Ed Woodward? Itu juga mungkin, karena Ed Woodward ada di klub selama 10 tahun terakhir ini. Dan apakah dia, kalau menurut gue ya, bahasa gue adalah membuat kekacauan di klub? Ya tentu saja. Bagaimana ya kebijakan transfer yang dilakukan paling tidak ya di zamannya David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, pun juga di zamannya Ole Gunnar Solskjaer ya kan. Bukan cuma transfer, itu satu dari banyak hal. Hal lain mungkin yang gue bisa sebut adalah bagaimana gaji tinggi yang diterima oleh para pemain Manchester United ini kan tidak jelas klasifikasinya seperti apa. Pemain-pemain seperti Anthony Martial ya, yang bisa menerima gaji sangat tinggi sekali, dan lain-lain yang sering kali berakibat menyusahkan Manchester United ketika harus negosiasi kontrak baru dengan sang pemain, atau ketika pemain tersebut akan dilepas, baik itu status pinjaman maupun status permanen.
Ya, ini bisa dilihat bagaimana musim ini saja ketika Manchester United ingin meminjamkan Anthony Martial. Susah mencari klub yang mampu atau mau membayar gaji penuh dari Anthony Martial yang disyaratkan oleh klub. Menjual pemain, wah sudah jelas. Dari beberapa tahun terakhir, ya kita selalu kesulitan untuk menjual pemain dengan harga yang bagus. Ya. Tidak banyak, mungkin Daniel James ketika kita lepas ke Leeds United harganya cukup bagus. Andres Pereira pun kita lepas dengan harga 10,5 juta ke Flamingo. Ini menurut gue juga suatu hal yang bagus. Tapi ini terjadi ya ketika Ed Woodward tidak lagi di tim atau mungkin pada saat masa-masa terakhirnya. Tapi kalau kita merefleksi lagi bagaimana kebijakan manajemen ya dari board directors ini, again yang dikepalai oleh Ed Woodward selama 10 tahun terakhir ini kan menurut gue sangat kacau. Dan apakah itu berimbas ke klub? Ya menurut gue iya. Dressing room jadi kacau karena bagaimana proses mendatangkan pemain, gaji pemain dan lain-lain. Pemain yang didatangkan tidak seperti yang diharapkan oleh manajer dan lain-lain. Ini kan tentu saja mungkin kalau menurut gue ya salah satu faktor besar kenapa Manchester United dalam 10 tahun terakhir seperti yang Ralf Rangnick katakan ini ya tidak memenangkan apa-apa begitu ya, ataupun gelar yang besar. Memang ketika zamannya Jose Mourinho kita menang Europa League ya kan, dan juga trofi Carabao kalau tidak salah ya, pun juga Piala FA di zamannya Louis van Gaal. Tapi itu juga bukan sesuatu yang stabil yang kita dapatkan. Dan kalau kita menilik ke gelar liga ya, Liga Inggris maksud gue, ini mungkin yang dimaksud oleh Ralf Rangnick, ya kita tidak memenangkan itu ya. Premier League, Champions League pun kita juga tidak sepanjang selalu setiap musim ya. Di 10 tahun terakhir ini kita bisa main di Champions League. Which is gue sepakat kalau melihat klub sebesar Manchester United, dalam tanda kutip melihat pemain-pemain yang ada di Manchester United yang tampaknya bertaburan bintang di 10 tahun terakhirnya, tapi kita tidak bisa berbuat banyak. Ya karena menurut gue klub ini dikelola seperti kayak seperti kayak mungkin gamer memainkan football manager atau FIFA di PlayStation atau di komputer ya kan. Artinya ketika kita mengambil pemain-pemain bintang, maka tim itu akan secara otomatis menjadi kuat. Padahal sepengetahuan gue dengan amatiran tidak seperti itu gitu. Banyak sekali tim bahkan dari dulu yang statusnya bertabur bintang tapi tidak bisa apa-apa, artinya tidak bisa merajai atau bahkan meraih gelar. Ini sudah dari dulu ya, di Serie A dulu tahun 90-an yang terkenal seperti itu adalah mungkin Inter Milan ya kan. Kalau di Liga Inggris Newcastle sempat seperti itu di tahun 90-an, punya banyak pemain bintang tapi ya tidak bisa berbuat. Leeds United pun juga demikian di tahun 2000 awal sebelum bangkrut ya. Again sih menurut gue itu sama sekali tidak jadi acuan atau patokan pasti berhasil, dan itu menurut gue salah satu salah arah yang dilakukan oleh manajemen Manchester United yang pada saat itu 10 tahun terakhir ini ya dinakodai dengan Ed Woodward. Nah bagaimana sekarang ke depannya menurut gue setelah sindiran ini oleh Ralf Rangnick, ya sekarang kan sudah punya yang baru nih, Richard Arnold, dan tentu saja sudah ada John Murtough. Dan kalau sesuai rencana maka setelah 6 bulan ini atau setelah musim kompetisi selesai nanti di musim panas, ya Ralf Rangnick yang akan naik ke atas menjadi konsultan. Posisi konsultan sendiri ini seperti apa ya kan? Karena di situ sudah ada Director of Football John Murtough ya kan. Kalau menurut gua posisi konsultan ini harusnya di atas Director of Football kalau menurut gua. Bahkan mungkin bukan sejajar dengan Richard Arnold, tapi agak sedikit turun, tapi nggak sampai satu tingkat aja. Karena again dia bisa memberi masukan, konsultan ini memberikan konsultasi di semua hal terkait dengan sepak bola. Taktik, strategi itu hanya sebagian mungkin sebagian kecil ya, karena itu sudah punya ranahnya manajer. Tapi bagaimana melihat klub struktural secara keseluruhan, gaji pemain, biaya kebijakan transfer, peminjaman, pemain akademi, perekrutan pemain akademi, fasilitas klub, fasilitas latihan,
dan lain-lain hal yang lebih luas, tapi tentu saja ada perannya nanti ke penampilan tim di atas lapangan. Mungkin justru di luar strategi, itu yang gue lihat dari konsultan ya. Jadi kalau seandainya ada yang berpikiran ada konsultan nanti akan mementor soal strategi secara secara seksama terus, ya enggak, menurut gue nggak akan seperti itu. Dan peran seperti inilah yang menurut gue yang diperlukan oleh Manchester United, sekalipun sekali lagi sudah ada John Murtough. Dan ya again sih, kalau menurut gue yang disindir ini mungkin Ed Woodward ya, bagaimana pengelolaan klub paling tidak secara keseluruhan ya, yang dianggap oleh Ralf Rangnick ini sebagai some good reason for that, beberapa alasan yang cukup bagus untuk itu. Itunya apa? Itu tadi, tidak memenangkan gelar prestisius selama 10 tahun terakhir. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut teman-teman, ada pendapat lain soal masalah apa sih sebenarnya yang dimaksud 10 tahun terakhir oleh Ralf Rangnick? Apakah Ed Woodward ataukah ya apa ya? Mungkin bisa drop di kolom komen, dan juga harapannya seperti apa ke depannya tentang klub ini, bisa juga drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.